Audio Jungle. Salam untuk kita semuanya. Di sini saya akan menjelaskan tentang praktikum jaringan komputer, yaitu tentang materi soket programming. Untuk dosen pengampu kita yaitu Pak Albert Sagala. Oke, untuk introduce AXDOS seperti yang rekan-rekan bisa lihat dengan saya sendiri, Bung Armarto Papahan 19001, Rosen Manurung, David Largo, dan Nancy Syadari. Oke, untuk topik video praktikum kita untuk di latihan praktikum ini itu tentang soket programming, ataupun di praktikum kita dalam 1 minggu ke depan itu tentang soket programming. Nah, yang akan kita bahas untuk di video kali ini itu apa itu soket atau fungsi soket, model gambar dari soket programming, tipe soket, perbedaan antara TCP dan UDP, dan kalau perbedaan TCP dan UDP ini bisa masuk ke tipe soket ya. Oke, baru ke implementasi sederhana dari soket programming. Tools praktikum, untuk tools praktikum kita pada praktikum kali ini itu hanya memakai Visual Studio Code ataupun alat tools untuk codingan yang lainnya, baik itu NetBeans atau Notepad gitu. Oke, mungkin di laptop rekan-rekan sudah terinstall di laptopnya masing-masing ya. Oke, tapi untuk kali ini memang kita akan mencoba nanti ke scanning app. Pasti akan ada hubungan scanning app ke Ubuntu server. Oke, di sini dijelaskan tentang soket ya. Jadi soket bukan songket gitu ya. Jadi soket itu adalah sebuah fasilitas EPC atau Inter-Process Communication. Jadi soket ini bisa ibaratkan dia menghubungkan antara server satu dengan server yang lain, dan juga bisa untuk menghubungkan antara port yang satu dengan satu port dalam dua server yang berbeda. Atau juga bisa disebut dengan titik koneksi komunikasi atau endpoint yang dapat kita beri nama dan alamat di jaringan. Jadi singkatnya begini. Jadi soket itu sangat berhubungan dengan namanya yang port. Jadi port inilah nanti yang bisa menghubungkan antara server yang satu dengan server yang lain. Untuk fungsi soket sendiri yaitu pada protokol TCP dan UDP-nya digunakan untuk bentuk koneksi antara dua aplikasi yang berbeda pada jaringan komputer. Jadi soket merupakan endpoint dari sebuah koneksi yang digunakan untuk mengirim dan menerima data. Nah, jadi contohnya ada nanti kita akan melihat di praktikum kita nanti ada klien dan server. Jadi klien itu untuk mengirim datanya dan server itu untuk menerima atau memproses data yang kita kirim. Jadi fungsi soket TCP itu adalah untuk membentuk koneksi yang handal dan terjamin pengirimannya dengan memastikan bahwa data yang dikirimkan akan diterima oleh penerima dan tidak hilang dari perjalanan. Soket TCP digunakan untuk mengatur aliran data yang dikirim agar tidak terjadi connection atau tumpang tindih data. Sedangkan si UDP itu fungsinya adalah untuk membentuk koneksi yang tidak handal dan tidak terjamin pengiriman, namun lebih cepat dan efisien karena tidak melakukan mekanisme pengiriman ulang data atau hilang atau rusak. Jadi intinya si UDP itu adalah sama antara si TCP dan UDP. Tapi untuk si TCP kan dia untuk membentuk koneksi yang handal dan terjamin. Sedangkan si UDP itu kan tidak handal gitu kan. Tapi TCP dan UDP ini sama-sama menghubungkan antara server gitulah, alamat server gitu, antara yang satu dengan yang lainnya. Nah, jadi kita bisa melihat di sini ada kelebihan si TCP, adapun kekurangan si TCP, ada kelebihan si UDP, adapun kekurangan si UDP. Nah, kalau kita bisa melihat di UDP ini, keuntungan untuk aplikasi membutuhkan kecepatan atau throughput yang tinggi seperti game online dan aplikasi streaming. Jadi biasanya untuk aplikasi game ataupun untuk video streaming itu menggunakan UDP gitu. Oke, kita masuk ke model tipe soket. Jadi sebelum kita masuk ke praktikum soket programming, kita harus mengetahui
bagaimana proses ataupun model si TP socket itu berjalan gitu ya. Nah, jadi kita bisa melihat di sini ini adalah proses mengirimnya. Jadi kita ibaratkan si proses mengirimnya adalah sebuah klien dan si proses menerimanya ini adalah si server. Nah, jadi si sistem operasinya OS-nya kita digunakan. Nah, di sini soket ini, nah inilah gunanya si soket ini, menghubungkan antara si proses mengirim ke proses si penerima. Jadi contohnya kita membuat di sini proses mengirimnya nanti kita buat high gitu kan. Nah, nanti di proses penerima dia akan menjawab dengan kata high juga gitu. Contohnya di sini ada selamat pagi, sini juga dibuat high juga atau selamat pagi gitu. Atau juga di sini dibuat proses pengirimannya antara dia ada angka gitu kan, atau di sini ada 1 sampai 10 dan di sini juga akan menerima datanya itu 1 sampai 10 gitu. Jadi si soket ini menghubungkan antara server yang satu dengan yang server yang lain. Nah, jadi si soket ini tidak terlepas yang namanya dengan si namanya port ya. Jadi untuk menghubungkan antara si server yang satu dengan server yang lain, kita membutuhkan yang namanya port untuk koneksi jaringannya. Jadi hubungan antara praktikum kita kali ini ke jaringan scanning and map. Nah, scanning and map itu kan dia bisa memperlihatkan lebih perinci jaringan apa server kita kan. Dia menunjukkan dia menggunakan TCP apa gitu, dia menggunakan port berapa, baru dia menggunakan address yang berapa gitu. Jadi kalau kita sudah mengetahui port yang kita dapat dari si scanning and map, kita bisa langsung membukanya ke soket. Jadi nanti ada nanti implementasi sederhana yang saya akan jelaskan. Nah, di situ nanti tinggal menambahkan si TCP-nya menggunakan apa dan si portnya berapa gitu. Jadi kita bisa melihat si server itu bagaimana dia proses mengirimannya dan bagaimana dia proses menerimanya, begitu kira-kira. Jadi tadi seperti yang saya jelaskan di slide yang awal, untuk tipe soket programming itu ada dua, itu ada stream socket dan datagram socket. Kalau rekan-rekan juga bisa menonton video dari Pak Albert, itu juga ataupun Pak Marojahan. Nah, di situ sudah dijelaskan juga tentang stream socket dan datagram socket. Di sini saya akan menjelaskan mungkin secara rincinya saja bahwa sistem socket itu digunakan pada protokol TCP di mana koneksi yang dikirimkan dalam bentuk backstream gitu ya. Jadi stream socket itu melakukan pengiriman ulang data yang hilang atau rusak gitu. Jadi untuk si datagram socket itu atau UDP, datagram socket digunakan pada UDP di mana koneksi terbentuk antara dua aplikasi bersifat connectionless atau unreadable. Data yang dikirimkan berupa bentuk paket-paket yang independen. Jadi untuk si datagram socket ini lebih cepat dan efisien daripada stream socket karena tidak melakukan pengiriman ulang data yang hilang atau rusak. Jadi ada juga ya keunggulan ataupun kekurangannya dari masing-masing tipe socket programming itu. Ada si TCP dan UDP. Oke, untuk sanksi untuk praktikum kita ini sama juga, jika terbukti melakukan validasi maka nilai praktikumnya sama dengan 0 dan tidak ada toleransi keterlambatan pengiriman laporan. Jika ada pun rekan-rekan yang mengalami submitan, boleh dihubungi kami Asdos ataupun bisa diberitahu di grup kita. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang implementasi sederhana dari si socket programming tersebut. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang dua implementasi sederhana untuk socket. Yang pertama itu harus ada yang namanya socket client, yang kedua itu adalah socket server. Nah, setelah itu di sini bisa kita lihat ada di sini namanya socket server example.java. Yang kedua itu adalah socket client example.java. Yang pertama itu kita harus mengetahui atau membuat yang namanya client supaya gunanya si klien ini adalah mengirim atau meminta mengirim data untuk bisa diproses di server. Seperti yang rekan-rekan bisa lihat di sini, kita harus mengimport yang namanya EOX extension
yang kedua objek input stream, output stream, baru init address, baru import Java NetSocket, dan unknown host exception. Berikutnya seperti pada baris ke-20 sampai ke baris 41. Yang pertama itu baris ke-20, di mana get localhost akan mengambil si soket ini sendiri, di mana dengan dari kelas si init address, di mana untuk si hostnya itu diambil dari soketnya, yaitu namanya socket, dan get host name, yang dimana untuk si soket ini harus diimplementasikan nilai portnya itu 9876. Nah, inilah implementasi dari si soket itu, dimana supaya bisa terhubung antara client dan server, maka dibuatlah suatu namanya port. Nah, di port ini harus ada di client dan di server harus sama. Kalau dia berbeda antara port si client dan si server, maka apa yang dikirimkan si client tidak akan bisa direspon di server. Jadi ibarat suatu hubungan juga, jika satu sama lain tidak sama, ya mungkin kan tidak akan terjadi antara proses satu dengan yang satunya lagi gitu kan. Jadi harus sama antara yang client dan si server. Nah, kalau kita bisa melihat di baris ke-28 sampai ke baris 33, sini ada proses if else kondisi, di mana nanti jika si klien nanti mengirim suatu data ke server, di mana itu sending atau pesan itu sebanyak ini sebanyak 4. Nah, kita bisa melihat nanti hasil run itu dari 0, 1, 2, 3. Nah, setelah dia hasil sending requestnya sudah terpenuhi, maka dia akan menghasilkan yang namanya exit. Dia langsung keluar dengan status exit. Nah, jika dengan hasil dari si server responnya harus diharapkan, di mana si message ditambah dengan si message dari si client. Nah, jadi untuk si socket server bisa kita lihat di sini pada baris sama juga seperti yang di socket client example. Untuk semua importnya disamakan, dia baik exception, object input stream, object output stream, class not found exception, server socket, dan net socket. Jadi untuk si servernya sendiri kita membuat suatu private si port, dimana inilah membuat hubungan antar si klien dan si server bisa saling berkomunikasi. Jadi si portnya seperti yang tadi yang di klien itu sebanyak dengan port 9876, dan kita bisa melihat untuk di baris 26 sampai ke baris 44 itu adalah bagian proses dari si soketnya sendiri. Nah, jadi jika si server sudah menunggu data dari si klien, maka dia akan menghasilkan dengan perintah waiting for the client request. Nah, setelah kita jalankan nanti di klien, maka hasilnya akan menghasilkan sebanyak 4 juga. Ini sebanyak i lebih besar dari lebih kecil dari 5, maka nanti untuk hasil dari si request si servernya sini nanti sebanyak 0, 1, 2, 3, 4. Jadi 0, 1, 2, 3. Jadi untuk si hasil dari server, nanti si high client nanti akan pesannya akan dikeluarkan dengan high client ditambah dengan message dari si client. Nanti jika pesan sudah terpenuhi, di mana tadi di sini kita kondisikan bahwa dia i lebih kecil dari 5, maka hasil dari untuk si akhirnya si server itu akan menghasilkan exit dan diakhiri dengan shutting down socket server. Jadi seperti ini penjelasan singkat untuk si socket server sampel dengan si socket client sampel. Nah, untuk cara menjalankannya bisa kita masuk ke folder, tinggal buat perintah command prompt atau cmd
Setelah itu di Javac, pertama kita harus membuat dua command prompt yang berbeda, yaitu command prompt untuk si client dan command prompt untuk si server. Jadi silakan buat Javac socket server example untuk Java. Nah, setelah perintah seperti ini, buat lagi command prompt untuk si servernya. Javac socket client example .java. Oke, run. Nah, pertama, di sini sudah kita melihat command prompt antara si server dan si client. Nah, untuk cara kerja yang pertama kita harus menjalankan si server dulu. Maka di sini tinggal klik perintah Java socket server example. Nah, dia akan menghasilkan status waiting for the client request. Nah, setelah itu kita jalankan di Java, di client socket Java socket server. Client example. Nah, dia akan mengirimkan request untuk si server, yaitu seperti yang kita lihat message high client 0, maka si server akan menghasilkan namanya message 0 1 2 3. Jadi dia kan tadi kan untuk kondisinya antara 0 lebih kecil dari 5, berarti 0 1 2 3 4, tetapi dimulai dari angka 0. Jadi untuk cara menjalankan untuk menghubungkan antara si client dan server, begini caranya untuk di command prompt yang berbeda. Nah, kenapa tadi bisa menghasilkan command prompt dengan hasil command prompt server dan client bisa saling terhubung? Itu tadi karena command prompt yang di sini, port yang di sini antara si client kan kita buat dari portnya itu 9876 dan si server juga kita buat 9876. Nah, sekian untuk hasil implementasi sederhana untuk si socket programming. Nanti kita akan membahasnya di praktikum di socket programming. Terima kasih atas kesempatannya. See you.